teman, kembali lagi dengan matematika. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denny Wijaya, NIM 20 2019-028 dengan dosen pengampu Bapak Danang Setiadi, SPD MPD. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu siapa penemu teorema Pythagoras itu? Jadi, penemu teorema Pythagoras adalah Pythagoras. Dia adalah ahli matematika dan filsafat yang lahir di Pulau Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Sebagai filsuf, ia mengajarkan kedamaian dan transmigrasi jiwa atau disebut dengan reinkarnasi, berbudi luhur, berperilaku manusiawi terhadap semua makhluk hidup. Ia juga mengenalkan konsep bilangan sebagai kebenaran dalam matematika, yang mana secara filosofis tidak hanya menjernihkan pemikiran, tetapi memungkinkan pemahaman objektif tentang realitas. Dengan begitu, Pythagoras juga sering disebut sebagai bapak bilangan. Kemudian, salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Dia terkenal di zaman modern akan teorema Pythagorasnya, yaitu rumus matematika yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat di dua sisi lainnya. Rumus ini diterapkan untuk mengukur jarak dan ruang, misalnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah gedung. Lalu, apa saja ya contoh benda yang ada di sekitar kita yang memanfaatkan teorema Pythagoras ya teman-teman? Yang pertama ada tenda, yaitu pada sisi depan atau sisi belakang. Tenda ini memanfaatkan segitiga siku-siku. Yang kedua ada jembatan. Kita dapat melihat bahwa di jembatan tersebut ada sebuah tali atau besi sebagai penyangga. Jika kita melihat dari jarak kejauhan, terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga, yaitu pada setengah bagian dari sisi piramida memanfaatkan segitiga siku-siku. Yang keempat, tangga yang disandarkan pada dinding. Yang kelima, di saat kita ingin mengetahui panjang besi penyangga dari bendera, kita dapat melihatnya dari jarak kaki tiang bendera ke panjang besi penyangganya. Bagaimana ya bunyi dari dalil teorema Pythagoras itu? Jadi, dari teorema Pythagoras adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Di sini sudah terlihat bahwa ada segitiga siku-siku. Mari kita cari komponen-komponen yang ada di segitiga siku-siku. Yang pertama di sini ada huruf A yaitu sisi tegak. Kemudian ada B yaitu sisi datar, dan C yaitu sisi miring atau disebut hipotenusa. Jadi dalil tersebut kita dapat menuliskan sistematikanya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Mana rumus Pythagoras itu? Nah, untuk mencari dari sisi miring, sisi tegak, sisi datar. Jika kita mencari sisi miringnya, berarti kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu, akan menjadikan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian ada untuk mencari sisi tegak, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, menjadi A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Lalu untuk mencari sisi datarnya,
B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi, B sama dengan bagaimana teman-teman? Ya, jadi B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kita akan lanjut untuk cara membuktikan teorema Pythagoras. Di sini saya mempunyai persegi berwarna kuning dan terdapat 4 segitiga siku-siku yang akan membentuk sebuah persegi yang kecil yang berwarna kuning juga. Terlihat bahwa pada sisi persegi kecil ini sisinya C, dan untuk mencari C kuadrat bagaimana ya teman-teman? Jadi luas dari persegi kuning ini. Kalau sisinya C, bagaimana untuk mencari luasnya? Luas sendiri yaitu sisi kali sisi. Sehingga jika sisinya C, maka luas persegi kuning sama dengan C kali D yaitu C kuadrat. Jadi sudah ketemu bahwa luas persegi kuning ini yaitu C kuadrat. Kemudian kita akan mencari bagaimana terbentuknya B kuadrat dan A kuadrat. Di sini saya masih mempunyai persegi berwarna kuning. Kita akan membuat dua persegi, yaitu persegi kecil dan persegi sedang, dengan menggunakan keempat segitiga siku-siku. Di sini sudah jelas bahwa ada persegi 1 dengan sisinya yaitu B. Kita mencari luasnya. Tadi kan luas persegi aja sisi kali sisi. Jika sisinya B, maka luas persegi pada gambar 1 yaitu luas sama dengan B kali B. Luas sama dengan B kuadrat. Benar ya teman-teman bahwa persegi pertama yaitu B kuadrat. Jadi pada segitiga ini sudah terbentuk B kuadrat. Kemudian untuk mencari persegi sedang yaitu nomor 2, di sini sudah terlihat bahwa sisinya yaitu A. Jadi luas dari persegi yang kedua yaitu A, luas sama dengan A kali A yaitu A kuadrat. Dengan begitu sudah terbukti bahwa rumus dari teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Agar kita dapat lebih memahami teorema Pythagoras, kita akan mengerjakan contoh soal secara bersama-sama ya. Yang pertama, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Ketinggian layang-layang tersebut adalah, di sini kita menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama, anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Yang kedua, jarak anak di tanah dengan titik tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Yang ditanyakan, ketinggian layang-layang. Untuk menjawab pertanyaan soal tersebut, kita sudah dibantu dengan gambar. Panjang benang atau AC yaitu 100 meter, kemudian jarak anak di tanah dengan titik tepat yang berada di bawah layang-layang itu AB 60 meter. Yang kita cari tingginya yaitu CB atau BC. Dimana untuk mencari BC-nya, kita ingat bahwa rumus teorema Pythagoras tadi yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kemudian BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kita langsung substitusikan sehingga BC sama dengan akar dari 100 pangkat 2 dikurangi 60 pangkat 2. Kemudian BC sama dengan akar dari 10.000 dikurangi 3.600. Nah, di sini 10.000 dikurangi 3.600. Berapa teman-teman?
Ya benar, 10.000 dikurangi 3.600 yaitu 6.400. Jadi, BC sama dengan akar 6.400. Akar 6.400 berapa ya? Yaitu 80. Jadi, BC sama dengan 80 meter. BC tadi apa teman-teman? Ketinggian layang-layang. Jadi, ketinggian layang-layang tersebut adalah 80 meter. Kemudian kita lanjut pada soal kedua. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 12 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat berlayar sejauh 5 km. Berapa jarak titik awal keberangkatan ke titik akhir? Nah, di sini sama teman-teman kita mencari apa saja yang sudah diketahui di dalam soal. Yang pertama, kapal berlayar ke arah utara sejauh 12 km. Yang kedua, kapal tersebut berbelok ke arah barat sejauh 5 km. Lalu yang ditanyakan, berapa jarak titik awal keberangkatan ke titik akhir? Di sini kita menggunakan anak panah ya teman-teman untuk membantu menjawabnya. Yang pertama, ke arah utara sejauh 12 km. Ke arah barat sejauh 5 km. Lalu yang dicari jarak dari titik awal keberangkatan ke titik akhir. Nah, di sini yang sudah diketahui apa saja teman-teman? Di sini ada sisi tegak yaitu 12 km, sisi datar 5 km. Yang kita cari yaitu sisi miring dengan disimbolkan dengan huruf Y. Untuk mengingat bahwa di rumus teorema Pythagoras tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Agar lebih mempermudah teman-teman, kita langsung mensubstitusikan ke dalam rumus soal, yaitu nih, sama aja Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi, Y sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Y sama dengan akar dari 144 ditambah 25. Y sama dengan akar dari 169. Dan akar dari 169 itu sendiri yaitu 13. Jadi, jarak titik awal keberangkatan ke titik akhir itu 13 km. Nah, begitu tadi dua contoh soal yang bisa membantu teman-teman untuk memahami materi teorema Pythagoras. Nah, teman-teman, bagaimana, sudah pahamkah tentang teorema Pythagoras? Dengan video ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas sekolahnya ya. Sekian dan terima kasih.